Selamat datang di channel Satu Ruang, semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rejeki, amin. Sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe, supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Putri seorang pembantu rumah tangga menjadi dekat dengan putri majikan ibunya. Saat mereka berpisah karena keadaan yang tidak menguntungkan, dia bersumpah untuk bersatu kembali dengan teman masa kecilnya. Bertahun-tahun kemudian, dia tiba di rumah Greer dengan rencana jahat yang rumit. Di rumah Greer pada tahun 1987, Catherine Greer mengunjungi tamannya saat putrinya, Joy, mendekatinya. Sang ibu dengan manis menyerahkan selembar bunga untuk pesta teh gadis itu. Pengurus rumah tangga, Rebecca, memberitahu putrinya, Violet dan Ivy, untuk naik ke atas, jadi gadis-gadis itu memutuskan untuk bermain dengan Joy. Violet dengan bersemangat bertanya apakah dia bisa ikut pesta teh bersama boneka-boneka itu, tapi Ivy tidak senang. Sementara gadis-gadis itu menghabiskan waktu bersama, petugas sekolah memasuki rumah dan disambut dengan menggoda oleh Rebecca, yang mengarah ke ciuman intim. Sementara itu, Ivy melihat Ivan, ayah Joy, yang tiba-tiba pulang lebih awal. Pemilik rumah menelepon istrinya, tetapi Catherine tidak dapat mendengarnya dari taman, jadi dia pikir dia tidak ada. Kemudian, dia mendengar keributan dan mengikuti suara itu. Dia kaget saat melihat Rebecca dan petugas kolam berbagi tempat tidur, jadi dia menyerang pria itu. Namun, pemilik rumah dipukul, dan lelaki itu pergi dengan acuh tak acuh. Ivan dan Rebecca berdebat tentang perselingkuhan mereka, tetapi teriakan itu menarik perhatian Catherine, jadi dia buru-buru masuk ke dalam mansion tepat pada waktunya untuk mendengar semuanya. Para wanita saling menghina, dan Rebecca dengan bangga mengklaim bahwa dia dapat memberikan Ivan apa yang tidak dapat dilakukan Catherine sebagai seorang wanita. Mendengar hal itu, sang istri mengusir pengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Sementara itu, anak-anak mendengarkan dari atas, dan Ivy berkomentar bahwa hal itu terjadi lagi. Rebecca dan anak-anaknya berkemas dan memanggil taksi, tetapi sebelum mereka pergi, Joy memberi Violet bonekanya yang berharga, Madeline, dan sebuah janji yang akan dia tulis untuk sahabatnya. 11 tahun kemudian, Violet kembali ke rumah Greer dan mengetuk pintu. Dia disambut oleh Nyonya B, pembantu rumah tangga, dan meminta wanita yang lebih tua untuk mengizinkannya bertemu dengan Joy. Ketika teman masa kecil itu akhirnya bertemu, mereka berpelukan hangat, menebus perpisahan mereka selama bertahun-tahun. Malam itu, Violet makan malam bersama Joy dan Ivan. Tamu tersebut membagikan rencananya untuk mencari pekerjaan paruh waktu dan kuliah di perguruan tinggi junior. Agar percakapan tetap berjalan, Ivan dengan bercanda berkomentar bahwa senang berusia 20 tahun, jadi Violet menjawab bahwa itu sulit tetapi tidak sesulit ketika dia berusia 8 tahun ketika mereka diusir dari rumah. Ini menciptakan suasana canggung, jadi Joy memecah kesunyian dengan menawarkan Violet untuk tinggal di rumah. Ivan menghentikan pembicaraan dan memanggil putrinya secara pribadi untuk menyatakan ketidaksetujuannya, tetapi Joy bersikeras. Pada akhirnya, Violet diberi bekas kamar Catherine karena hanya itu tempat yang tersedia. Begitu sendirian, tamu tersebut membawa Madeline, mengatakan bahwa dia telah memenuhi janjinya untuk membawanya pulang. Malam itu, para wanita berbagi minuman dan mengenang masa kecil mereka, dan Violet bertanya tentang kehidupan Joy. Sahabatnya memberitahu dia tentang Michael, pacarnya, dan rencana mereka untuk menikah di musim gugur. Joy dengan bersemangat memberitahunya bahwa dia akan datang minggu depan dan akan memperkenalkan Violet padanya. Joy juga bercerita tentang kematian ibunya dan bagaimana ayahnya tidak bisa melupakannya, sehingga kamarnya tetap tidak berubah. Keesokan harinya, Ivan pergi bekerja, dan Joy mencari Violet sebelum berangkat latihan tenis. Tanpa sepengetahuannya, tamu tersebut sengaja bersembunyi darinya. Sekali sendirian, Violet menyelinap ke kamar Joy untuk membuka lemarinya dan membaca surat-suratnya dari sebuah kotak untuk mempelajari lebih lanjut tentang temannya. Tanpa diduga, Nyonya B masuk ke kamar, jadi dia bersembunyi di balik tempat tidur. Seminggu kemudian, Michael akhirnya datang dan terang-terangan merayu Joy, sehingga Ivan mengalihkan perhatiannya dengan mengajukan pertanyaan yang relevan tentang sekolah. Namun, Joy memecat ayahnya, dan Michael mengingatkan pacarnya tentang pesta nanti malam.
Violet ikut tetapi diasingkan dan dicemooh oleh lingkaran pertemanan elit Joy. Joy menjadi tidak nyaman, dan Violet minta diri untuk pergi ke pekerjaan paruh waktunya. Joy menegur teman-temannya karena mendiskriminasi dan menekankan bahwa dia adalah sahabatnya, tetapi mereka menertawakannya. Tak lama kemudian, Violet mengganti pakaiannya untuk pekerjaan malamnya dan mengemasi tasnya dengan borgol. Dia menatap keluar jendela dan mendengar kelompok itu tertawa, yang tidak cocok dengannya. Beberapa saat kemudian, Michael menyelinap ke dalam rumah bersama Joy dan memulai momen intim. Sementara itu, Violet tiba di mansion sepulang kerja, melihat pasangan itu, dan menuju ke atas untuk mendengarkan di luar pintu pasangan itu. Saat pasangan itu bermesraan, Joy menolak untuk melanjutkan lebih jauh, jadi pacarnya menghina dia, mengatakan dia mirip dengan ibunya dan bahwa dia memahami ketidaksetiaan ayahnya. Ini membuat Joy kesal, dan Michael meminta maaf sebelum pergi. Saat dia turun, Violet mencegat dan merayunya dengan pakaiannya. Meskipun dia menolak pada awalnya, dia gagal untuk berpantang, menyebabkan Violet menyenangkannya. Keesokan harinya, Joy meminta maaf kepada Violet terkait perilaku teman-temannya pada malam sebelumnya. Kemudian, dia curhat tentang masalah kamar tidurnya dengan Michael dan ketakutannya bahwa dia mungkin mirip dengan ibunya. Untuk menyadarkan Joy bahwa itu tidak seburuk itu, Violet mengakui reputasinya yang buruk sebagai seorang wanita di sekolah menengah, jadi dia berhenti sekolah. Setelah itu, dia pergi ke dapur dan berselisih dengan Nyonya B, yang memarahinya karena menggunakan jubah Catherine. Kemudian, wanita cantik itu sengaja berenang di kolam dengan telanjang dada karena dia tahu Ivan bisa melihatnya melalui jendelanya. Pria itu menikmati pemandangannya, tetapi Nyonya B menawarkan kopi, menyelanya. Belakangan, Violet menyelinap ke kamar Joy untuk membaca surat Michael kapanpun dia bisa dan menemukan catatannya menggunakan zat terlarang. Kemudian, Jamie, teman dan rekan tenis Joy, datang untuk latihan tenis, tetapi Violet menghentikan sahabatnya untuk pergi, mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu keras pada dirinya sendiri dan dia tidak harus bekerja terlalu keras untuk menjadi sempurna. Namun, Joy menepis kekhawatirannya dan pergi. Setelah itu, Violet kembali ke kamarnya dan menjadi cemas saat melihat Nyonya B membereskan tempat tidurnya karena tas borgolnya tertinggal sembarangan di bawahnya, jadi dia membubarkan wanita itu. Saat pengurus rumah pergi, pagar Violet berbunyi bip dari kliennya, Larry, di pekerjaan malamnya, jadi dia meneleponnya dan mengatur waktu rapat. Tanpa sepengetahuannya, Nyonya B mendengarkan di luar ruangan. Ketika pekerja paruh waktu pulang ke rumah setelah pekerjaannya, dia melihat Joy dan Jamie berlatih untuk kompetisi tenis yang akan datang. Violet menyiapkan beberapa minuman berduri untuk mereka, dan saat Jamie melihatnya, pemain tenis itu menuangkan lebih banyak alkohol ke dalam blender. Tak lama kemudian, para pemain mabuk, dan Joy tertidur di kursi. Michael datang dan membantunya ke kamarnya bersama Violet, yang mencium pacar sahabatnya tanpa sepengetahuan pacarnya yang mabuk. Mereka bertemu Ivan dan berbohong tentang Joy yang sakit kepala saat sang ayah bertanya tentang putrinya. Kemudian, mereka buru-buru membawa Jamie yang tidak sadarkan diri ke kamar Violet. Setelah itu, mereka membersihkan minuman, dan Michael mengungkapkan ketidakpercayaan dan kekecewaannya atas perilaku Joy karena kompetisi tinggal beberapa minggu lagi. Violet berbohong tentang Joy yang mengaku merasa tertekan tentang seberapa cepat semuanya terjadi, terutama terkait pernikahan dan pindah ke Connecticut. Dia menambahkan bahwa Joy berselingkuh, yang membuat Michael marah karena dia menyatakan bahwa dia setia sepanjang waktu. Wanita itu menyela dan mengingatkannya tentang apa yang terjadi di antara mereka, jadi Michael memperingatkannya untuk menjauh. Setelah itu, Violet mengantarkan makanan ke Ivan di kamarnya dan merayunya dengan kata-kata. Dia menasihatinya untuk tidak menghindari hal-hal yang ingin dia lakukan karena sedikit masalah tidak apa-apa. Tak lama kemudian, Violet kembali ke kamarnya dan dengan nakal melepaskan pakaiannya hingga ke pakaian dalamnya. Dia memborgol Jamie, melepas pakaiannya juga, dan meremas di dekat wanita yang bangun. Jamie berdiri dengan tidak percaya, dan Violet membuatnya salah paham bahwa dia dan Joy berbagi tempat tidur dengannya, jadi wanita yang terkejut itu dengan panik meninggalkan mansion. Beberapa saat kemudian, Violet telanjang berenang di kolam, mengetahui Michael tinggal di teras di dekatnya. Pria itu berkomentar tentang seleranya yang aneh, dan wanita itu berkata dia tidak tahu dia masih di sana.
Michael mengatakan kepadanya bahwa dia perlu memperbaiki keadaan dengan pacarnya, jadi wanita nakal itu menawarkan sebotol zat terlarang untuk membesarkan hatinya. Pria itu menolaknya karena janjinya kepada Joy, tetapi Violet meletakkannya di atas meja, membuat Michael kalah dalam godaan. Saat dia melakukannya, Violet merayunya lagi, dan pria itu dengan senang hati menyerah saat mereka berbagi malam yang penuh gairah. Setelah akta itu, Michael memberitahu Violet bahwa tidak ada yang terjadi di antara mereka, meninggalkan wanita itu. Wanita licik itu tersenyum puas sambil memasukkan wadah zat itu ke dalam jaket Michael. Keesokan harinya, Nyonya B mengungkapkan permusuhannya dengan membandingkan Violet dengan ikan saat dia mulai mencium bau, tetapi wanita yang lebih muda menghina pengurus rumah tangga. Violet memeriksa Joy, yang sedang mabuk. Tiba-tiba, Ivan menyerbu ke dalam ruangan, menunjukkan jaket Michael dan isinya. Karena itu, dia memerintahkan putrinya untuk mengakhiri hubungan dengan pacarnya sebelum keluar. Joy mengungkapkan kekecewaannya atas ingkar janji pacarnya, dan temannya menambahkan bahan bakar ke api dengan menunjukkan rekam jejak Michael. Namun, sang pacar membela kekasihnya dan bingung harus berbuat apa. Dia juga memberitahu sahabatnya bahwa Jamie menghindarinya, jadi Violet menunjukkan itu menjadi lebih baik karena atlet itu bukan orang yang baik. Mereka terganggu saat kendaraan Michael tiba, dan Violet dengan sukarela berbicara dengannya. Ketika dia membuka pintu, dia mengingatkan pria itu tentang malam mereka bersama, yang membuatnya gelisah saat dia terus menyangkalnya. Dia menyalahkannya karena memberitahu Joy tentang substansi itu, tetapi wanita itu hanya melemparkan jaketnya ke arahnya. Pada saat yang sama, Joy dengan murah melihat dari jendelanya. Setelah itu, Violet memberitahu dia bahwa Michael mabuk, jadi dia menyarankan dia untuk melupakannya. Beberapa saat kemudian, Joy menemukan karangan bunga, mengira itu dari Michael, tetapi Nyonya B mengoreksinya dengan mengatakan itu untuk Gwen, kekasih Ivan, dan mereka berdua senang Ivan menemukan cinta lagi. Sementara itu, Violet menguping mereka. Segera, Ivan mengenakan jasnya untuk kencannya sementara Joy bersiap untuk latihan tenis. Sang ayah mengatakan kepadanya bahwa dia akan menang tidak peduli apa karena dia seorang Greer, yang memberi tekanan lebih pada putrinya. Saat ayah dan putrinya keluar dari rumah, telepon berdering. Violet memukuli Nyonya B untuk menjawabnya, berpura-pura itu adalah teleponnya meskipun itu adalah Gwen, yang mengira dia sedang berbicara dengan Joy dan meminta untuk memberitahu Ivan agar menjemputnya di depan gedung pengadilan, bukan di kantornya. Beberapa jam kemudian, Violet mengenakan gaun merah yang menggoda dan mempercantik dirinya. Telepon memberitahu pesan suara dari Gwen, yang marah karena berdiri saat dia menunggu 1 jam di luar gedung pengadilan untuk Ivan. Kemudian, Ivan kembali ke rumah dengan semangat rendah dengan karangan bunga yang dia siapkan untuk Gwen. Dia meminum kesedihannya, dan Violet dengan sugestif mendekatinya, mengatakan bahwa dia pergi ke pesta, itulah sebabnya dia marah. Dia meminta anggur dan mengundang pria itu untuk menari. Dia melakukan yang terbaik untuk menarik Ivan, dan ketika dia berhasil, Nyonya B membuka pintu utama dengan kotak pizza. Dia mendengar musik dan melihat keduanya duduk di kursi yang berbeda, tetapi wanita yang berwawasan luas berkomentar bahwa Ivan harus memakai kacamata jika dia membaca koran. Setelah itu, Ivan kembali ke kamarnya, tapi Violet menunggunya. Dia membuka pakaian dan mendekati pria itu, membuatnya menyerah pada keinginannya. Keesokan harinya, Jay meneriakkan trofi bahwa dia akan memenangkan kompetisi hari ini. Saat dia pergi, Michael mencegatnya, meminta waktu untuk berbicara, jadi dia setuju untuk bertemu di kedai kopi dekat kampus. Sementara itu, telepon di mansion berdering dan Mrs. B menjawabnya. Dia menemukan bahwa Gwen telah meninggalkan pesan, jadi pengurus rumah meyakinkannya bahwa Ivan tidak menerima pesan apapun darinya. Saat pengurus rumah bersiap untuk pergi untuk berbicara dengan Ivan, Violet mencegatnya. Beberapa jam kemudian, Michael bertemu dengan Violet di tempat lain. Dia menyalahkannya karena telah dipindahkan sebagai magang di ban Ivan dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengakui segalanya kepada pacarnya. Dia menambahkan bahwa dia melakukan pemeriksaan latar belakang pada Violet dan menemukan bahwa dia tidak mendaftar di perguruan tinggi. Saudara perempuannya jatuh dari jendela, dan ibunya juga menghadapi akhir yang tragis. Mendengar ini, Violet menjadi marah, tetapi Michael terus mengancamnya bahwa dia juga tahu pekerjaan apa yang dia lakukan.
Oleh karena itu, pria tersebut memberikan ultimatum untuk meninggalkan rumah sebelum dia menceritakan semuanya kepada Joy karena mereka akan bertemu pada pukul 2 siang. Violet mempertahankan pendiriannya dengan mengatakan bahwa sahabatnya tidak berniat untuk bertemu dengannya karena dia menelepon Scott, seorang teman biasa, untuk menjemputnya di rumah pada pukul 1.30. Dengan ini, Michael buru-buru pergi. Dia pergi ke rumah Greer, tapi tidak ada yang membuka pintu, jadi dia menyelinap masuk. Dia menemukan perlengkapan Violet untuk pekerjaan malamnya, tetapi tiba-tiba, wanita kejam itu memukul kepalanya, dan dia kehilangan kesadaran. Saat dia bangun, dia diikat, dan lakban menutupi mulutnya. Violet mengoloknya karena mudah dimanipulasi, lalu menyuntiknya dengan zat yang akan membuatnya overdosis. Beberapa jam kemudian, Joy tiba di rumah, kecewa karena kalah dalam permainan dan karena Michael tidak muncul. Violet menyalahkan pria itu karena mengganggu sahabatnya dan menghiburnya, mengatakan kesalahan ada pada orang-orang di sekitarnya. Namun, Joy mengenali anting-anting ibunya yang dikenakan Violet, jadi dia dengan tegas meminta untuk mengembalikannya. Kemudian, Joy memberitahu dia bahwa ini saat yang tepat untuk meninggalkan rumah karena keadaan sedang intens. Violet kembali ke kamarnya, membuai Madeline, dan meyakinkan boneka itu bahwa dia akan memperbaiki semuanya. Sementara itu, Joy menemukan jaket Michael dan kebohongan sahabatnya bahwa pacarnya tidak ada di rumah, jadi dia pergi untuk mencarinya. Di sisi lain, Ivan tiba di rumah dan mengonfrontasi Violet tentang Gwen karena mereka sudah membicarakan apa yang terjadi. Wanita yang lebih muda mengaku bahwa dia cemburu, jadi Ivan juga mengakui bahwa dia tidak bisa melupakan Rebecca, bukan Catherine, dan Violet sangat mirip ibunya. Wanita itu menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan dia meninggalkannya seperti yang dia lakukan pada ibunya, dan mereka berciuman. Malam itu, Joy kembali ke rumah dan menemukan bunga yang dibeli Ivan untuk meringankan semangatnya. Kemudian, dia menerima telepon dari ayah Michael yang memberitahu dia tentang kematian putranya dengan kemungkinan ada seseorang di belakangnya. Dia mencari ayahnya untuk mencari kenyamanan, tetapi ketika dia membuka pintu, dia melihat ayahnya diikat ke tempat tidur dengan Violet dalam pakaian kerja malamnya. Kaget, Joy langsung keluar rumah sementara Ivan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu, dia mengusir Violet dari rumah. Tetapi wanita itu menolak untuk bernasib sama dengan ibunya, jadi dia mengulangi bahwa dia tidak akan membiarkan Ivan meninggalkannya. Meski menatap tajam ke arah pria itu, Ivan memerintahkannya untuk meninggalkan rumah sebelum pergi. Ivan memasuki kamarnya, tetapi dadanya tiba-tiba sakit, jadi dia mengambil telepon untuk meminta bantuan. Namun, listrik di rumah padam karena Violet. Dia bergegas ke mobilnya untuk mengambil telepon, tetapi tidak berhasil. Sayangnya, dia pingsan di kursi pengemudi, jadi Violet mengambil kesempatan untuk menyalakan mesin untuk meracuninya dengan karbon monoksida. Secara bersamaan, Joy kembali ke rumah dan menemukan Menshah tanpa listrik, jadi dia pergi ke kotak sekring dan mencoba memperbaikinya. Namun, dia menjatuhkan sekring steker, dan saat mencarinya, dia menemukan tubuh tak bernyawa Nyonya B. Terkejut, dia menuju ke telepon untuk meminta bantuan tetapi menemukan bahwa telepon tidak berfungsi. Kemudian, dia menuju ke atas dan mendengar kotak musiknya, jadi dia memasuki ruangan, di mana dia melihat obat-obatan dan jarum suntik yang digunakan pada Michael. Tiba-tiba, Violet muncul di belakangnya dan memerintahkannya untuk mengenakan gaun yang dia patuhi. Wanita gila itu bersikeras untuk mengadakan pesta teh dengannya, mirip dengan apa yang mereka lakukan saat masih anak-anak. Saat Joy bertanya tentang Michael, Violet memberitahunya bahwa dia beruntung memiliki saudara perempuan seperti dia. Kemudian, Violet mendorongnya untuk minum teh sambil meyakinkannya bahwa dia akan menggendongnya saat racunnya masuk. Kemudian, dia akan minum juga dan memegang tangan Joy saat mereka berbaring berdampingan. Joy berpura-pura meminumnya sebelum mencipratkan teh ke wajah Violet dan kabur. Namun, wanita gila itu menangkapnya, dan mereka bergulat satu sama lain, tanpa sengaja menjatuhkan Madeline. Setelah melihat boneka yang rusak itu, Violet menjadi semakin marah dan menyerang Joy dengan sekuat tenaga. Joy keluar dari kamar dan berhenti di dekat tangga untuk meminta bantuan. Violet mengejarnya, tapi Joy menghindari serangan itu, membuat wanita gila itu kehilangan keseimbangan di tepi tangga. Joy meraih kalungnya untuk menyelamatkannya dan menyuruhnya memegang tangannya, tetapi kalung mutiara itu patah dan Violet jatuh dari tangga menuju kematiannya.
Joy kembali ke kamarnya untuk memperbaiki barang-barangnya, tetapi dia menyadari tidak ada alasan untuk menjaga semuanya tetap sempurna, jadi dia mengeluarkan semuanya dari lemari. Dia membuka pintu depan, menghela napas lega saat kehidupan barunya dimulai. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe channel ini. Semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rezeki, amin. Terima kasih.